Gegara tidak memiliki surat pindah memilih, TPS 3 Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang harus melakukan PSU, pemilihan suara ulang. Hilmi Arif, Divisi Perencanaan Data dan Informasi menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Malang melaksanakan PSU ini berdasarkan surat saran perbaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malang. Terdapat 5 TPS tersebar di 3 kecamatan yakni Pujon, Pakis, dan Sumber Pucung. Semuanya atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Desa Bendosari TPS 3. Di sini sedang dilangsungkan PSU, pemungutan suara ulang. Karena satu hal, warga yang dari luar memilih di TPS ini. Dan bagaimana pelaksanaannya? Kita akan wawancara dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan PSU di TPS 3. Halo, Assalamualaikum. Di sini foto. Ini adalah proses penghitungan suara. Ini adalah proses penghitungan suara. Dan sebagai KPU harus ikut mengawal, mendampingi bagaimana perjalanan pemungutan suara ulang di TPS 3 di Bendosari ini. Oke, sebagai dari KPU bidang apa namanya Sinten? Perencanaan data dan informasi, namanya Hilmi Arif. Koordinator di wilayah Koordinator wilayah Pakir, Karangploso, Dau, Pujon, Nganteng, Semua. dapur dapil 5. Betul. Oke. Saya tidak menyebut 5. Mau nggak dijelaskan bagaimana seorang pemilih seharusnya yang dari luar kota bisa diterima sehingga di sini kemudian karena tidak memenuhi syarat dia harus Ya. menjadi sebuah catatan Saya PSU. jelaskan dulu terkait dengan pemilih yang boleh menggunakan hak pilihnya di TPS, yakni mereka yang telah terdaftar di DPT atau DPTB. Nah, kalaupun tidak terdaftar di DPT dan DPTB, tetapi bisa menunjukkan KTPL beralamat di sini, maka dia dapat menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih khusus. Dia akan mengisi di daftar kehadiran daftar pemilih khusus atau DPK. Nah, ketika orang tidak terdaftar di DPTB, kemudian bukan orang warga sekitar sini memaksa ingin menggunakan hak pilihnya, maka inilah yang terjadi. Harus dilaksanakan pemungutan suara ulang. Oke. Dan sebenarnya sangat gampang bagi orang itu. Ketika sudah lama di sini, kemudian ingin menggunakan hak pilihnya di sini, ini ada aturannya yang jelas, yang sangat jelas. Yakni H-30, dia sudah harus mengurus surat pindah memilih langsung di PPS ini, nggak perlu ke KPU Kepanjen. Langsung di desa sini, di teman-teman BPS diterbitkanlah surat pindah memilih untuk di sini. Nah, kalau yang kemarin kemudian ada mungkin ya KPPS ini menganggap sudah lama di sini, kemudian mungkin ada perasaan atau melayani dengan hati. Nah, ini menjadi sangat berisiko. Seharusnya kan melayani dengan regulasi, bukan dengan hati. Tapi kan biasanya memang untuk customer tuh melayani dengan hati. Iya. Tapi lupa tentang regulasinya bahwa seseorang itu harus mengurus pindah memilih atau KTP-nya harus sudah KTP SIM. Oke, nah kalau dilihat dari kronologisnya kemarin, dia daftar hanya mendapat 4 suara. Ya, Sebetulnya ini sudah ada indikasi ini agak berbeda gitu kan? ya. Bagaimana? Nah, berarti kira-kira teman-teman ini sudah paham terkait dengan pemberian surat suara kepada 3 kategori pemilih tadi. Kalau DPT jelas 5 surat suara, DPK juga 5 surat suara. Untuk DPTB ini ya, ini juga bisa ada yang mendapatkan 1, 2, 4 atau 5. Lah, melihat riwayatnya yang datang ke sini ini kan orang Senggreng, ya, berbeda dapil kabupaten. Dia diberikan 4 surat suara, jadi diperlakukan layaknya DPTB. Tetapi secara administrasi tidak terpenuhi, yakni surat pindah memilihnya. Yang form A tadi. Begitu, form surat pindah memilih. Mungkin ya petugas ini bukan tidak mengerti aturan, tetapi dia mengacu pada
pemilihan umum yang lalu yang hanya boleh pakai KTP atau Ya, seperti itu? bisa jadi karena memang isu atau berita-berita di media itu sudah sangat berseliweran. Bahkan saya sendiri menyaksikan ada video dari mana yang jelas sumbernya nggak jelas, itu menyatakan silakan datang ke TPS membawa KTP. Nah, padahal itu pasti potong-potongan saja ya kan, tidak secara utuh. Misalkan silakan datang membawa KTP, tentu syaratnya apa, bagi warga sekitar kan begitu ya, meski tidak terdaftar di DPT. Warga setempat Warga TPS setempat ini. TPS ini Oke. itu masih diperbolehkan. Berarti ini menjadi pelajaran bagi masyarakat dan petugas untuk Ya, jadi ini menjadi pembelajaran petugas kami ad hoc, mulai dari BPK, BPS, KPPS, juga masyarakat. Ya, kami berharap ini tidak terjadi lagi karena memang aturannya sudah sangat jelas yang saya sebutkan tadi itu. Kalau gitu pesan khusus apa nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat dalam kejadian yang sekarang ini? Mohon dipahami, mohon dimaklumi, mohon dimengerti, jangan memaksakan kehendaknya sendiri ya untuk menggunakan hak pilihnya manakala tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu sehingga petugas kami ini yang bisa jadi karena saking ramenya pelayanan, saking banyaknya yang pemilih yang hadir, kemudian kurang teliti sehingga dia mungkin lupa ditanyai mana surat pindah memilihnya kan begitu, sehingga dia kelewatan sudah kadang diberikan hak 4 surat suara, kemudian menggunakan hak pilih dan terjadi ketidaksinkronan saat penghitungan. Oke. Kita tadi sudah melihat proses pemilihan suara dari awal hingga mau break ya, mau off dari jam 1. Kalau kita lihat antusias masyarakat, menurut panjenengan ini tadi kira-kira bisa disebut antusias atau mereka capek nih? Kami bersyukur ya, ini meski dilaksanakan di hari Jumat, tapi dengan kehadiran yang hampir mencapai seperti yang pada saat tanggal 14 kemarin. Ini berarti sebuah kesadaran politik bagi semua masyarakat untuk menggunakan hak konstitusinya, hak politiknya untuk hadir di sini, tetap memenuhi undangan dari KPPS, di mana form C pemberitahuan KPU sudah diserahkan oleh teman-teman KPPS kemarin. Oke. Dari Bendosari, TPS 3 dengan pemilihan suara ulang yang keberapa Mas di Kabupaten Malang? Yang jelas ada 5 TPS se-Kabupaten Malang, di Pujon hanya 1 ini, yang lain ada di Sumber Pucung, di Desa Senggreng ada 3 TPS, dan di Pakis ada 1 TPS di Desa Sekarpuro. Dan sudah berlangsung hari semua. Ini berlangsung secara serentak, mudah-mudahan tidak ada lagi PSU. Ini lancar, tidak ada lagi penghitungan lancar juga, mulai dari Presiden, DPR RI, DPD sampai provinsi lancar, sampai rekapitulasi kecamatan juga lancar, tidak ada lagi, dan jangan lagi ada lagi Dan segera pleno. habis ini terus pleno di kecamatan. PSU ya, untuk masalahnya hanya 1, karena kita teledor menerima DPK luar daerah. Kenapa dia bisa ke sini? Awalnya gimana ceritanya? Karena dia sudah menikah dengan penduduk asli sini dan dia sudah tinggal di sini agak lama. Akan tapi KTP-nya masih KTP luar. Waktu diterima dikasih langsung surat suara apa gimana? Dikasih langsung surat suara. Berapa surat suara ini? 4. Apa aja? Presiden, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD. Waktu dia ke sini apa dia mengatakan saya punya KTP luar tapi saya mau nyeblos di sini, atau saya DPT sini atau gimana? Tidak bilang apa-apa. Terus langsung Bawa KTP. terus kira Pak kasih. Dan anak-anak mungkin sudah lelah juga. Jam berapa sih dia datangnya? Jam 12:30. Oh,